selamat sore, selamat malam, assalamualaikum, shalom, horas, mujur-jua, salam sejahtera untuk kita semua yang menonton video ini. Di sini kembali lagi bersama saya Noperia Brutarigan dengan NPM 2109 20002. Saya berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini saya buat dengan memenuhi tugas saya dalam mata pelajaran morfologi yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Yang saya akan bahas di sini adalah afiksasi. Dalam afiksasi tersebut juga yang saya bahas pengertian dari afiksasi, pengertian dari afiks, awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sunfiks, dan konfiks. Pengertian dari afiksasi. Afiksasi adalah pengimbuhan atau merupakan suatu proses pembentuk kata dengan mengimbuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk tunggal maupun kompleks. Afiksasi ini sangat produktif dalam sebuah pembentukan kata. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia tergolong bahasa bersistem aglutinasi. Sistem aglutinasi adalah merupakan proses dalam pembentukan unsur-unsurnya dilakukan dengan jalan menempelkan atau menambahkan unsur lainnya. Pengertian afiksasi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Krida Laksana. Afiksasi merupakan sebuah bentuk terikat yang apabila ditambahkan ke dalam bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Yang kedua menurut Rikat, afiksasi yaitu salah satu bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah kata. Menurut Samsuri, afiksasi yakni segala bentuk apa saja, baik sederhana maupun kompleks, yang biasanya diberi afiks maupun apapun. Ciri-ciri dari afiksasi. Afiksasi memiliki beberapa karakter atau ciri-ciri khusus seperti di bawah ini. Yang pertama, kata berimbuhan adalah kata yang terdiri dari satu morfem atau polimorfemis, serta salah satu atau lebih morfem yang berupa afiks. Yang kedua, kata ini memiliki makna gramatikal atau makna gramatis. Dan yang ketiga, dalam proses terjadinya kata-kata ini terdiri juga perubahan kelas kata berdasarkan bentuk dasarnya. Fungsi dari afiksasi. Afiksasi sendiri memiliki fungsi seperti yang di bawah ini. Yang pertama, digunakan untuk membentuk kata benda dengan menggunakan imbuhan, contohnya ke, per, pe, wan, isme, sais, pean, kean, tas, dan lain sebagainya. Yang kedua, digunakan untuk membentuk kata kerja, contoh ber, me, ter, per, di, terkan, kan, dan lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk membentuk kata sifat, contoh wi, is, i, ah, dalam kata manusiawi, ilmiah, dan lain sebagainya. Yang keempat, digunakan untuk kata bilangan, contoh ke dan se. Dalam contoh kata 10, ketiga, kedua, dan lain sebagainya. Kelima, digunakan untuk membentuk kata keterangan, contoh se, senye, anye, nya, dalam kata habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain sebagainya. Macam-macam jenis afiksasi dan contoh afiksasi.
Terdapat beberapa macam-macam afiksasi dalam bahasa Indonesia, yaitu prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sunfiks atau akhiran, dan konfiks. Prefiks atau yang pertama adalah prefiks atau awalan. Prefiks merupakan salah satu jenis afiksasi yang berproduktif. Pengertian prefiks atau awalan adalah afiks yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. Contoh prefiks di kata ber ditambah kerja menjadi bekerja, ber ditambah main menjadi bermain, ber tambah ajar menjadi belajar. Dalam contoh ke ditambah satu ke satu, ke tambah hendak kehendak, ke tambah kasih menjadi kekasih. Dalam kata se tambah rumah menjadi serumah, se tambah minggu menjadi seminggu, se tambah luas menjadi seluas, se tambah belum menjadi sebelum. Dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua adalah infiks atau sisipan. Pengertian infiks atau sisipan adalah afiks yang diselipkan di tengah kata dasar. Infiks dalam bahasa Indonesia kini sudah tidak produktif lagi. Pembubuhan infiks tersebut di antara konsonan dan vokal pada suku pertama kata dasar. Infiks atau sisipan. Pengertian infiks atau sisipan adalah afiks yang diselipkan di tengah kata dasar. Infiks dalam bahasa Indonesia kini sudah tidak produktif lagi. Pembubuhan infiks tersebut di antara konsonan dan vokal pada suku pertama kata dasar. Pemakaian infiks dalam bahasa Indonesia hanya terbatas pada kata-kata tertentu. Contoh L, M, R, dan in. Contohnya dalam kata L adalah telunjuk gadis itu luka tergores pisau. Dan dalam contoh kata M adalah anak itu gemetar ketahuan ketika mencuri. Dalam bentuk R adalah seruling itu terbuat dari bambu. Di dalam kata in, kita harus menjaga keseimbangan antara kedua pernyataan itu. Yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Pengertian sufiks adalah morfem terikat yang ditempatkan di bagian belakang kata. Contoh sufiks dalam bentuk an, seluruh daratan Eropa sudah dikuasai tentara sekutu. Dalam kata i, tentara itu menebaki benteng musuhnya. Dalam kataan, tolong bukakan pintunya. Dan masih banyak lainnya. Yang keempat yang saya akan bahas atau terakhir adalah konfiks. Pengertian konfiks adalah kesatuan afiks yang secara bersama-sama membentuk sebuah kelas kata. Konfiks diimbuhkan secara serentak atau bersamaan pada bentuk dasar. Konfiks adalah satu morfem dengan satu makna gramatikal. Contoh konfiks adalah dalam kata kean adalah kenakalan. Dan masih banyak lainnya. Sekian dari hasil presentasi. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan di kolom chat video tersebut. Di terakhir presentasi saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Shalom, terima kasih.